Jadi, di video ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal UTS AKBI dari nomor 1 sampai nomor 3 karena saya hanya mengerjakan 3 nomor. Ini adalah soal nomor 1 yang diminta adalah COGM, COGS, dan income statement-nya. Pertama, saya akan menjelaskan COGM-nya. Dalam COGM ada direct material. Yang pertama, direct material beginning-nya itu 600.000, ditambah dengan purchase materialnya itu 450.000, dan dikurang dengan direct material ending-nya itu 350.000. Yang didapat hasilnya yaitu 300.000. Dan yang kedua adalah direct labor. Direct labor-nya 350.000. Dan yang ketiga adalah manufacturing overhead cost. Di dalamnya ada indirect material yaitu 196.000. Lalu add beginning WIP-nya 380.000 dan dikurang dengan ending WIP-nya yaitu 420.000 dan didapat hasil COGM-nya yaitu 1.206.000. Lalu saya akan menjelaskan cara mendapatkan COGS. Cara mendapatkan COGS ini didapat dengan cara kita masukkan COGM tadi yaitu 1.206.000, terus kita add finish good beginning-nya itu 370.000 dan kita kurang dengan ending finish good-nya itu 730.000 dan kita dapat COGS-nya yaitu 846.000. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan income statement-nya. Di dalamnya ada kita buat salesnya 650.000, terus slash COGS-nya tadi 846.000. Jadi totalnya sekarang adalah minus 196.000. Terus list operating expense-nya ini kita masukin semua nilai expense yang ada di soal tadi. Ini adalah lanjutan dari expense tadi dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai dari income statement tadi yaitu 1.034.000. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menentukan overhead cost per unit produk. Yang pertama itu menggunakan metode plan white yang rate base-nya on machine hour. Yang kedua itu menggunakan ABC costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 2 ini. Dia menggunakan metode plan white. Jadi yang pertama itu kita harus cari dulu plan white rate-nya itu dengan cara total overhead cost dibagi dengan total machine hour karena patokan kita tadi pada machine hour. Setelah itu dapat nilai plan white rate-nya yaitu $4,9. Lalu caranya yaitu kita masukkan dulu prime cost-nya yang model X $20.000 dan modelnya $1.500.000. Lalu kita masukkan nilai overhead cost-nya itu dengan cara plan white rate-nya tadi dikali dengan mesin hour-nya. Lalu didapatkan 98.000 dan 980.000. Lalu kita totalkan. Jadi model X ini total cost-nya $118.000 dan model Y $7.480.000. Lalu kita bagi dengan unit produksinya, yaitu yang model X 25.000 dan model Y adalah 200.000, sehingga dapat harga cost per unitnya 4,72 untuk model X dan 12,4 untuk model Y. Lalu overhead cost per unitnya itu 98.000 didapatkan dari overhead yang kita cari di atas, dan 980.000 juga yang kita telah cari di atas dibagi dengan unit produksinya tadi 25.000 dan 200.000 sehingga didapatkan overhead cost per unit untuk model X nya yaitu $3,92 dan untuk model Y yaitu $4,9. Selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan dengan cara ABC costing. Ini sedikit berbeda dengan plan weight tadi. Yang pertama kita masukkan dulu activity-nya. Lalu cost activity ini didapat dari nilai overhead-nya dan driver activity itu didapat dari jumlah hours-nya tadi, mesin hours. Lalu dibagi yang cost activity sama driver activity, maka didapatkan activity rate. Yang pertama itu caranya kita masukkan nilai prime cost per masing-masing model X 200.000 dan modelnya 1.500.000. Lalu untuk nilai overhead cost-nya didapatkan dari activity rate yang tadi kita cari dikali dengan jumlah hours masing-masing dari activity ini. Lalu didapatkan total cost untuk model X 450.580 dan untuk model Y 2.387.300. Lalu setelah itu kita bagi dengan unit produksinya yaitu 25.000 dan 200.000, sehingga kita dapatkan cost per unitnya yaitu $18,02 untuk model X dan $11,93 untuk model Y.
Lalu untuk overhead cost per unit 250.580 kita dapatkan dari nilai overheadnya, dia tidak tambah dengan plan costnya dibagi dengan unit produce-nya, sehingga didapatkan $10,02 untuk model Y. Lalu model X maksud saya. Lalu untuk model Y 887.300 dibagi dengan 200.000 sehingga didapatkan $4,43 untuk overhead cost per unit yang model Y. Dan ini adalah soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk menentukan bulan mana yang merupakan high point dan bulan mana yang merupakan low point. Lalu yang kedua kita disuruh menentukan fixed cost per month menggunakan high-low method. Lalu yang terakhir kita disuruh untuk menentukan formulanya. Nah, di sini sudah didapatkan high point-nya itu di bulan Mei dan low point-nya itu di bulan April. Terus yang kedua kita disuruh nentuin yang tadi kan menggunakan high-low method. Di sini rumusnya untuk cari V-nya yaitu yang pertama kita harus taruh tadi nilai high point-nya dikurang dengan low point-nya totalnya tadi, lalu dibagi dengan installing komputernya yang tertinggi dikurang dengan terendah, lalu didapatkan nilai V-nya itu $12,16. Lalu ada rumus yaitu Y sama dengan F tambah V dikali X untuk mencari F-nya. Lalu didapatkan yang high F-nya 94 dan yang low high-nya 94,8. Nah, yang terakhir ini cost formula, total cost-nya itu dibagi sama F keduanya. Ini seharusnya nilai F-nya sama, tapi saya tidak dapat mencari menjadi sama, jadi saya bulatin menjadi 94 aja. Jadi cost formulanya itu total cost sama dengan $94 ditambah $12,16 dikali figure of moves.